Kan dari Jokowi mania menjadi Prabowo mania. Ini sebenarnya keputusannya organik di dalam atau memang instruksi dari Pak Jokowi? Halo, jumpa lagi di podcast kita, ngobrol asik bareng kita. Masih dengan gue, Chris Jayusma, dan rekan Gue, Agus Taufik, Gusto. Kita mau ngobrolin apa, Gus, kali ini? Nah, hari ini kita lagi mau ngobrolin sesuatu yang masih hangat di masyarakat. Tentang ijazah Mas Chris. Atau ijazah saya deh. Seru nih kayaknya. Iya, tapi sudah hadir tengah-tengah kita Waketum Jokowi Mania. Wow. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Dan juga Waketum Prabowo Mania 08. Hidup Prabowo. Hidup Prabowo. Dua ya. Nah, kita sambut dengan pantun nih, Mas Oke. Chris. Pulau Bali, Pulau Derawan. Cakep. The one and only, Bang Andi Azwan. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat, Bung Agus, Bung Kris. Gimana? Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Bang. Kayak lagi sering muncul. Kelihatan dari wajahnya sehat-sehat. Amin. Ini kita terima kasih Bang Andi di Sama-sama. tengah-tengah kesibukannya sering muncul di layar kaca Sama-sama. dan menyempatkan hadir di podcast kita. Gimana Bang tadi perjalanan ke sini? Lancar? Biasa gitu kan. Kalau Bung Kris atau Bung Agus bilang jam 11 harus datang, wah kita ngebut datang. Woi. Langsung kita terobos kan. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Gimana Bang? Capek nggak sih diundang sana sini terus belum ngurusin organisasi dan lain-lain? Kalau dulu ya kita mulai itu kayak misal 2024 itu ini Joman sendiri nih. Nah, sekarang sudah banyak yang muncul kan. Udah ada Projo muncul dan beberapa teman-teman juga muncul ya. Alhamdulillah udah bagi tugas lah untuk itu ya. Sama Projo sendiri Bang, Jokowi Mania itu memang ada pembagian tugas atau jalan masing-masing Projo dan Jokowi? Sebetulnya kita tuh nggak ada pembagian tugas, apapun juga diinstruksikan oleh Pak Jokowi, tidak. Jadi karena kita tahulah posisi-posisi kita di mana sesuatu yang menyerang ya Pak Jokowi dalam hal sifatnya hoax ya, misal fitnah-fitnah ya, automatically lah kita juga pasti akan membuat suatu counter untuk itu. Jadi pemberitaannya itu berimbang gitu. Iya, iya. Jadi tidak menggiring opini-opini publik itu ke dalam hal-hal yang negatif terhadap pemimpin kita yang pada saat ini ada Jokowi. Karena itu akan jadi presiden buruk nantinya itu. Gitu. Tapi Bang, ini Bang terkait Jokowi mania. Ya. Ini gimana sejarah terbentuknya ini pada saat Pak Jokowi menjelang jadi presiden atau setelah atau pada saat wali kota? Iya, jadi 2014 sih sebetulnya. 2014. Ya, Projo pun juga 2014. Rata-rata sebetulnya ketika beliau mau maju jadi calon presiden tuh pendukung-pendukung beliau yang melihat ini ada satu potensi bahwasannya ini calon presiden dari rakyat jelata, quote unquote itu. Jokowi adalah kita ya Bang? Jokowi adalah satu itu kita ya. dan juga itu merupakan suatu gambaran yang selama ini ya di presiden-presiden kita ini kan quote unquote lagi nih elitis gitu loh. Nah ini ada dari rakyat jelata yang bisa kita dorong representatif dari masyarakat Indonesia keseluruhan. Ini menarik. Sebetulnya kalau saya secara pribadi saya sudah terjun di 2012 ketika pemilihan gubernur DKI. Jokowi Ahok ya? Jokowi Ahok. Saya pada saat itu ada salah satu wakil ketua umum di saya partai yang ikut berkontestasi dalam pilgub pada saat itu, ada dua partai itu. Nah, kami yang mengajukan Ahok pada saat itu. Oh, Jadi sejarahnya di situ gitu. siap. Jadi saya melihat secara pribadi siapa sih sosok Jokowi ini gitu kan? Ya kalau saya menarik gitu loh. Karena ya itu lagi tadi seorang rakyat jelata ya yang mungkin kalau cara berbicara berbeda dengan ketua umum yang lain. Ini cara berbicara karakteristiknya apa adanya. Gitu. Jadi menarik itu jadi. Sejarahnya pun pada saat 2012 itu disitulah muncul yang namanya relawan politik. Oke. Ya. Disitulah muncul yang namanya belusukan. Karena pada saat itu terus terang kita tidak punya biaya untuk mereka. Zaman dulu itu ya, itu kan ke orkestra panggung-panggung hiburan, mengumpulkan massa dan joget dan sebagainya itu. Pada saat itu kita tidak punya pemikiran itu. Karena pada saat itu saya adalah di bagian sosialisasi kampanye yang menentukan tipe-tipe kampanye beliau mau kemana itu di kita. Itu kerjanya itu. Bahkan 2012 juga elektabilitas Pak Jokowi itu masih di bawah Sangat Pak rendah. Fauzi Bowo dulu ya Bang? Sangat rendah.
Sangat Bisa, rendah. tapi bisa membalikan keadaan dan mengalahkan itulah incumbent menariknya. di putaran kedua. Menariknya di situ, itulah karena gini, sesuatu yang terus-menerus akan monoton. Ketika sesuatu itu monoton, orang itu akan melihat, biasa aja. ya. Ketika sesuatu itu muncul yang baru, out of the box, orang akan sedikitnya akan mengalihkan perhatian ke sana. Ini salah satu yang viral waktu itu, Mas. Yang mana? Baju kotak-kotak Pak Jokowi. Baju Ini kotak-kotak. udah pakai baju kotak-kotak ini. Ini sejarah ya. Berarti pendukung Pak Jokowi dari dulu ya, dah? Ya, saya dukung pemerintah yang sah. Nah, sebelum kita melompat nih, jadi biar tahu nih kita konteks sejarahnya itu Jokowi di Jakarta sampai dia jadi presiden. Ini memang ada suatu blessing in disguise. Ada garis tangan Tuhan juga ikut di dalam sana. Tadi menyinggung baju kotak-kotak. Sejarah baju kotak-kotak itu adalah ketika pada saat itu ada salah satu anggota Dewan DPRD sekarang dari PDIP masih menjabat anggota DPRD di situ menggambar nih di kertas kotak. Kita lihat, wah ini bagus juga nih, namanya Herlina. Wah udah Herlina. Bagus juga nih Lin, ya kan? Ini kan saya anak muda, yang lainnya kan wah pakai peci lah, pakai baju koko lah, ini nggak masuk buat turunan kita nih anak muda kan gitu. Kita coba nih, saya masih ingat sopirnya namanya Bejo. Coba cari di apa itu namanya ITC-nya Kuningan tuh, Amal Ambassador. Ada dua pasang. Makanya saya bilang ada blessing disguise di sini, ada tangan Tuhan campur. Satu di display, satu lagi masih di rak. Karena badannya Jokowi, badannya itu sama. Itulah dibeli. Itulah awalnya kotak-kotak. Gitu. Terus kalau Jomang sendiri sebenarnya bentuknya Ya. apa sih, Bang? Jadi Jokowi Organisasinya? Mania itu bentuk itu relawan dari 98 ya. Tapi apa bentuknya, ormas atau apa? Perkumpulan Ya kita aja? jadi bukan bentuk dalam ormas pada saat itu. Kita bagaimana kita mengumpulkan teman-teman yang punya ide, yang punya hal yang sama, progresif ya. Dan kita tidak ada memikirkan quote-unquote lagi ini masalah, wah gua harus jadi komisaris A, B, C, D. Dan saya katakan dari Jokowi Mania itu cuma satu, waktu itu ada ketua umum kami ya, Immanuel Ebenezer menjadi komisaris, tapi setelah itu kan dia dengan keteguhan hatinya ya untuk membela temannya yang tidak bersalah gitu kan. Munarman ya? saat itu Munarman ya? yang dikatakan sebagai teroris itu ya akhirnya dia tidak dihukum sebagai teroris ya. Kalau hukuman teroris kan hukuman mati itu kan. Itulah dia korbankan dia jabatannya untuk membela kebenaran itu. Itulah salah satu yang menarik ya, bahwasanya kita ini bukan untuk jabatan, tapi kita melihat ini adalah kebenaran dan untuk kepentingan masyarakat keseluruhan. Tapi bakal jadi partai nggak Bang kira-kira? Tidak akan. Jadi enggak ya? kalau kita Dicatat, bicara Mas, Jokowi dicatat. Mania itu tidak jadi partai. Oke, direkam ya. Ini Ya kan? Tidak ada jadi statementnya partai ya. untuk itu. Yang jelas untuk teman-teman yang anggota Jokowi Mania Prabowo itu dipersilakan terbuka menyalurkan aspirasi politiknya dimanapun gitu, terserah dimanapun. Ketua umum di Gerindra, sekjennya juga di Golkar, macam-macam. Jadi yang penting adalah satu tujuan kita ini, bagaimana kita ini bisa membela kebenaran itu sendiri. Kedua, bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Oke. Ini kan Jokowi Mania kemudian bermetamorfosa ya, menjadi Bertransformasi. bertransformasi menjadi Prabowo Mania. Ya. Nah, ada dinamika nggak sih Bang di dalam? Ya kalau kita bicara dinamika, basically-nya itu semua rata-rata kan mungkin adalah pendukung PDIP. Rata-rata, mayoritas ya. Tadinya ya. Semua yang di belakang Jokowi, relawan-relawan itu termasuk Projo itu kan sebenarnya adalah pendukung-pendukung PDIP. Oke. Semua itu. Ya kita tidak menegasikan itu yang apa yang terjadi. Tapi yang paling utama itu adalah kita melihat ini ada suatu perubahan yang menarik gitu. Bagaimana transformasi dari Jokowi Mania itu menjadi Prabowo Mania itu 2023. 2023. Belum ada relawan Jokowi ya yang berkontestasi yang ikut dalam 2014 itu bertransformasi menjadi relawannya Prabowo. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita yang pertama? Terus terang kita sudah pernah dengan Ganjar Pranowo. Ternyata Sudah. Ya memang ini saya nggak bisa menyebutkan ternyata terjadi apa. Dealnya Nggak jodoh. Dealnya nggak dapet ini Bukan kayaknya. deal, nggak jodoh. Deal tidak, kita tidak ada bicara deal. Oh iya, siap. Visi ya. Ada sesuatu lah yang mungkin saya mungkin nggak bisa itu kan, itu sudah hal yang terjadi. Ya akhirnya kita pikir begini,
kalimat ojo ke susu itu adalah kita ada Sinyal. untuk Sinyal dari Pak Jokowi. apa kita ya suatu sinyal. Kedua adalah bahwa kita ini harus memikirkan kalau kita diginikan oleh calon presiden ini si A misalnya, apalagi nanti dengan rakyat kecil yang biasa kan gitu. Berarti Jokowi mania ini pernah penjajakan dengan Pak Ganjar pada saat kontestasi kemarin, Ya, atau Pak Prabowo juga, Pak Anies juga? enggak. Dan Pak Ganjar kita akui itu. Maka dulu ada kita tinggal bilang GP mania kita lagi. Oh. Sempat namanya Sempat itu itu ya. namanya GP mania. Kemudian kita melihat situasi ya kurang cocok lah ya menurut kita. Dan kita menunggu instruksi dari Pak Jokowi seperti apa kan gitu kan, ya kita tunggu kan. Sementara ya teman-teman yang lain ya sudah di sana lah gitu kan. Tinggal kita yang kemana kita ini kan belum. Kemudian ya coba kita beraudiensi dengan Pak Prabowo. Kita mendengar visi dia. Saya kenal Prabowo 2012 kan, saya Mas Pak itu agak berbeda dengan yang sekarang. Apa tuh Bang bedanya? Beliau tuh lebih bijak. Kalau bicara negara, beliau sangat negarawan. Lebih bijak dan beliau itu bagaimana memandang itu, boleh kita bilang dulu emosi ya, itu yang dijual ya, yang digoreng-goreng ya, tapi sekarang dia bisa melihat memposisikannya. Setelah dia belajar masuk di kabinet di 2019. Nah itu menarik juga Bang. 2 tahun atau 2 kali periode berkontestasi melawan Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian kok bisa kemudian berrekonsiliasi Bang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu Ya. apa ya latar belakang yang menurut Bang? Jadi gini, ini tidak terlepas kembali lagi saya bilang 2012 itu adalah peran sangat penting dari Pak Prabowo sebagai pemilik Partai Gerindra. Ya, pada saat itu beliau ada ketua Dewan Pembina Gerindra, belum ketua umum. Itu dia melihat sangat jeli bahwa ini sosok yang sebagai nantinya bisa digadang-gadang pemimpin masa depan. Dicoba dulu di Jakarta. Nah, Jakarta posisi Pak Jokowi kan PDIP. Oh berarti sebenarnya yang mendorong dari Solo ke Jakarta tuh bukan Bu Mega, justru Pak Prabowo? Prabowo. Wah baru tahu nih kita. Oh. Berarti dibalik berangkatnya dari Solo ke Jakarta nih Pak Prabowo bukan Bu Mega justru ya? Kalau ini saya kalau saya kupas sih panjang banget. Waduh. Sampai menyinggung juga dengan Pak Taufik Kemas Almarhum. Kalau saya kupas ini, tapi intinya Pak Prabowo itu sudah kesengsem lah istilahnya. Sejak jadi wali kota itu Iya, sejak dia jadi wali kota dia amatik karena Wah barang bagus nih gitu Bang. Jakarta ini harus ada suatu perubahan yang mendasar untuk maju. Mempunyai fresh blood gitu loh. Pemimpin-pemimpin yang berjiwa muda, pemimpin-pemimpin yang mempunyai quantum leap lah untuk visinya itu. Itu Jakarta itu kan itu barometer itunya nih. Nah, terlepas dari itu proses politik yang terjadi akhirnya jadi rival ya, itulah keniscayaan yang tidak bisa kita tampilkan seperti itu. Tapi Pak Prabowo maupun Pak Jokowi yang sekarang jadi bestie itu punya proses. Bestie ya. Ini punya Iya, proses. habis Gini banget berkompetisi ya. terus jalan bareng ini. Itulah Bagus. pembelajaran bagus buat kita. Iya. Ketika kita berbeda politik, tapi kita membicarakan Indonesia seutuhnya, kita adalah duit tunggal. Nah, bicara ini Bang, kan dari Jokowi mania menjadi Prabowo mania. Ini sebenarnya keputusannya organik di dalam atau memang instruksi dari Pak Jokowi? Organik di dalam dan juga Tetap minta blessing Pak Jokowi juga. ya kita ya jelas pasti Pak Jokowi juga menyetujui untuk itu. Ya, tapi itu memang organik di dalam. Ya, saya bilang tadi kan ada satu proses-proses itu dan kita juga melihat seperti apa Pak Prabowo di dalam pemerintahan beliau ya kan, bagaimana Pak Jokowi dengan Menteri Pertahanan ini, bagaimana Pak Prabowo memposisikannya walaupun dia itu seorang jenderal ya, berdarah biru pula kan, dengan seorang yang rakyat jelata tapi posisinya ada presiden, dia menempatkan itu. Bagaimana juga Pak Jokowi menempatkan Pak Prabowo di sisinya, dikit-dikit coba lihat itu, dikit-dikit dicari mana Pak Prabowo kan gitu kan, yang ya kira-kira sebelum 4 bulan atau 5 bulan sebelum
pemilihan itu kan selalu dicari mana Pak Prabowo kan gitu. Ternyata lagi nyatet sih bang di belakang. Lagi nyatet di belakang. Saya lihat tuh. Coba lagi nyatet di belakang di IKN Pak Prabowo aja yang nyanyi. Itu sudah sinyal sebetulnya yang harus kita baca. Oh ini yang rencananya. Tapi maaf bang, motong. Ya. Ini kan tadi sinyal untuk Pak Prabowo, tapi kan juga kita tahu Pak Jokowi juga memberikan sinyal untuk calon-calon yang lain, misalnya Pak Ganjar Pranowo, dan mungkin ada juga yang lain. Kalau yang Bang Andi tahu, ada beberapa kandidat sih yang beliau screening gitu. Satu. Oh satu. Kalau itu ya sebelum dia memutuskan Iya, Pak iya, Prabowo. iya, betul. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau satu ya jelas Prabowo kan. Kalau kita lihat bahasa-bahasa sebelum itunya ada rambut putih lah, ada yang berkerut lah ya kan. Itulah ciri khasnya Jokowi. Penuh dengan tanda tanya dan Tapi itu Misteri. ada, Simbol. misteri. Penuh dengan itu simbol. Sebetulnya itu ada satu penilaian. Oh, cek ombak ya bang, cek ombak. Dia cek secara psikologisnya. Ini apa yang kita dukung ini gimana gitu. Berubah nggak misalnya kan? Ada suatu hal yang ini nggak misalnya? Kan dia cek itu. Intinya sebetulnya gini, pemimpin Indonesia itu tidak lepas dari bahasa alam. Bang, kan Ya. dari Jokowi mania, kemudian Prabowo mania 08. Nah, menarik nih, misalnya aja 2029 nanti Pak Prabowo maju sebagai capres dan Mas Gibran sendiri maju sebagai capres. Apakah Prabowo mania 08 ini akan berubah menjadi Gibran mania? Gimana tuh bang? Gimana ini sulit. Ini misal aja bang. Jadi kalau saya itu tidak berandai-andai. Tidak berandai-andai. Cari aman di jawabannya. Ini bukan masalah aman. Saya juga gini, Mas Gibran itu terpilih bukan karena kehendak dia. Bukan karena kehendak Jokowi. Kehendak Allah emang bang. Satu itu tidak bisa dilepaskan, tapi secara politik kehendak itu ada permintaan Prabowo sendiri yang mengisyaratkan kalau dia akan maju, dia harus didukung oleh Pak Jokowi tanpa reserve. Ketika itu terjadi pergolakan antara partai politik pendukung beliau, ya kan, secara internal akhirnya bersepakat, Pak, sebagai untuk menyenangkan kita semua dan Pak Prabowo sendiri sudah minta bagaimana dengan Mas Gibran. Apa jawaban Pak Jokowi? Mas Gibran ini tidak cocok jadi wakil presiden, dia cocoknya itu paling tinggi jadi gubernur Jawa Tengah gitu. Karena apa? Sifatnya kejawaannya itu loh. Kalau salah cium tangan kayak gini. Berarti Pak Jokowi itu justru malah menolak dan melarang Mas Gibran. Ya awalnya. sebetulnya begitu, ya kan? Ini kan di framing ini semuanya itu bahwa itu adalah kehendaknya Jokowi, itu ada kehendaknya Ibu Iriana untuk itu. Enggak, itu di framing sebetulnya itu. Tapi kondisi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Yang dikatakan Prabowo itu Pak Prabowo itu udah betul. Ini adalah keputusan yang saya minta langsung kalau saya akan maju dalam Pilpres 2024. Itu syarat utama. Oke, tapi saya tertarik nih Gus sama saya mau follow up pertanyaan boleh. Gusto yang tadi. Ya jadi saya jawab aja sekalian. Iya. Iya. Jadi gini, misal masih dalam skenario yang sama nih. Bisa Mas Kris maju. Enggak, udah pasti enggak. Jadi Gusto mania. 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran ini beda nih. Beda gerbong gitu ya. Nah, apakah diskusi ini akan dilakukan di dalam tubuh Joman untuk menentukan pilihan atau memang kita tunggu aja instruksi Pak Jokowi? Ya, itu memang pertanyaan yang menarik. Kalau kita bicara 2029, kemarin kan juga waktu Kongres Gerindra kan sudah mengatakan itu kan, waktu dihadiri juga oleh Pak Jokowi itu. 2029 meminta Pak Prabowo untuk sebagai itu lagi kan. Ya, kalau untuk kita melihatnya itu sah-sah saja untuk itu. Tapi apakah Gibran ini akan maju? Itu kan alam yang mengatakan ya. Yeah. Karena kita proses untuk waktu itu kita tidak bisa menebak untuk itu. Tapi posisi kita Jokowi mania dan juga oleh pendukung beliau yang berubah jadi bertransformasi menjadi Prabowo mania. Kita tetap konsisten untuk itu. Ya, tetap konsisten kita mendukung Prabowo untuk itu. Apapun yang terjadi nantinya itu kan adalah suatu pembicaraan lebih lanjut ke depan seperti apa. Karena ini ada politik. Politik itu tidak ditentukan oleh waktu, ya.
terus ya kedekatan dan sebagainya, tapi juga ada tangan-tangan invisible hand yang menentukan Wih, itu. bahasanya. Ngeri ini. Nah, kita masuk ke yang lagi hangat Mas Kris. Apa tuh? Tentang ijazah. Oh, oke. Oke. Sudah tahu nih kebaca arahnya nih. Dan bayar semesteran. Oh iya, harus lunas semua semester. Dipermasalahin Ijazah apa selesai. jangan-jangan belum bayar semesteran ini sebenarnya. Nah, tapi yang unik ini kan kasus tentang dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini kan sudah dari lama Mas Kris beredar. Ya, Ya. betul. Tapi yang jadi permasalahan kenapa kok justru diangkat kembali atau ramai kembali justru di saat Pak Jokowi sudah lagi tidak menjabat, dan momentumnya kurang lebih bersamaan dengan ketika para purnawirawan sedang mendorong Mas Gibran untuk Pemakzulan itu ya Iya. untuk di sebenarnya ini makzulkan. ada skenario di balik ini atau sebenarnya ini dua hal yang terpisah. Ya, jadi begini, kita flashback lagi lah waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ada 2 organisasi sayap kanan yang dibubarkan oleh beliau. Oh, Saya sebut aja HTI dan FPI. Oh. Ya. Disitulah awal mulai yang namanya, ya terus terang ini organisasi besar, terus tiba-tiba dia harus dibubarkan, ya jadi organisasi terlarang kayak seperti itu, menimbulkan pasti ada sakit hati dan sebagainya. Bagaimana mencari celah-celah itu gitu loh. Apa yang terjadi sekarang itu by skenario. Ada by skenario semua. by Jadi design. dua hal tadi ada korelasi. Korelasi. Dan Bang Andi menduga di belakang peristiwa ini ada kelompok-kelompok tadi. Ya, jadi ada 3 kelompok ya sebetulnya ini yang memang notabene adalah ingin mendiskreditkan Jokowi dan keluarganya. Ya. Satu adalah kelompok sayap kanan, yang dimana di situ adalah ada HTI dan FPI. Kedua adalah kelompok-kelompok yang periuk-periuknya ini secara ekonomi ini ya hilang, ya, oligarki hitam dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, ini adalah kelompok yang dimana dalam kontestasi pilpres kemarin itu belum selesai. Masih ada rasa sakit Inilah hati. kayak dongkol, aduh gue kenapa gue kalah ya gitu loh. Kan gue udah serahin semua kayak gitu loh. Kenapa gue kalah gitu. Itu tidak dinafikan lah, itu pasti masih ada untuk itu. Kenapa? Kan masih ada yang membenci beliau dalam tanda kutip dalam suatu organisasi, ya kan? Masih kayak begitu. Cuma ini yang jadi pertanyaan publik juga. Kenapa di Nah, aku lanjutin dulu, belum selesai nih. oke, Aku oke. lanjutin Lanjut, dulu nih. lanjut, Jadi lanjut. kan koordinasi kan? Ada 3 tadi Kan barisan. kan Ada 3 barisan sakit hati tuh, Pak. Sakit itu kan. Yang 4 kedua, pendukung MU bukan? Soalnya Nah. baru kalah semalam nih. Jadi mungkin bisa masuk barisan sakit hati juga dia. Enggak masuk ya, Pak dia. kalau saya memang pegang Tottenham karena ya, kasihan 17 tahun gak jadi juara-juara. Karena Pak Andi pendukung Liverpool sebenarnya. Nah, itu dia. The Londoners. Oh, oke. Jadi gini, kalau korelasinya yaitu dengan kemarin dengan Purnawirawan, kita ingat pentolan itu adalah Jenderal Fahru Rozi, Iya, salah satunya. mantan Menteri Agama, ya kan, kemudian diberhentikan oleh Pak Jokowi karena apa? Ya orang sudah baca di Google dapat sudah tahu apa alasan itu penggerak, Oke. ya kan, mengumpulkan itu. Kalau ada Patri Sutrisno di situ, apakah Patri yang umurnya sepuh 90 tahun lebih, 90 tahun itu bisa membaca poin 1 sampai 8 itu? Yang notabene poin 6 yang saya highlight, yaitu menteri-menterinya Jokowi harus diganti, ya kan? Terus ada yang korupsi apa gitu kan. Kemudian poin 8 pemakzulan itu. Saya selalu tanyakan, gitu, apakah tidak membaca tentang demokrasi yang berdasarkan konstitusi itu? 58% dipilih oleh rakyat Indonesia itu bukan main-main. Ini bukan lobet nih. Udah melebihi pada itu. Aduh. Ya kan? Kayaknya saya tahu arahnya kemana di kalau bed. Enggak, tadi baterai saya Oh, lobet. iya. Makanya saya minta di Pinjam teman-teman powerbank untuk tadi di kan? power bank. Pinjam power bank, gitu. oke. Jadi seperti itu. Gak bisa dinegasiin itu. Ya kan? Dan saya juga paham waktu bulan Maret itu. Tanggal lupa 19 Maret itu bagaimana teriak-teriak di KPK. Fine lah, itu udah selesai kan? Jadi gini Bang, urgensinya apa? Misalnya Jokowi berhasil dibuktikan, sebenarnya apa sih yang dicari kalau menurut Bang Andi dari segala serangan-serangan yang dilakukan ini? Satu itu yang saya bilang, bagaimana mendiskreditkan Jokowi di mata masyarakat Indonesia dan keluarganya. Kenapa? Sudah step down aja kemarin itu masih berbondong-bondong orang datang gitu loh.
3 minggu lalu kan saya ke sana kan ketemu beliau. Masih minta arahan ya, Bang? Saya nggak minta arahan karena memang kan belum jadi satu rahmi, saya belum datang gitu. Tapi minta ditunjukin ijazah nggak bang sekalian kemarin? Nah, kita nggak usah bicara, kita udah pasti asli, udah tahu kita masalahnya. Ini kan arahnya kemana itulah. Karena Roy Suryo itu teman saya juga. Bang, saya potong nih. Tapi kalaupun asli, Bang, saya ngeliat Pak Jokowi ini riding the wave, Bang. Kayaknya menikmati ketika sorotan publik kepada dia. Diulur ya, makin Kemarin diulur ya. Pak Jokowi datang ke pembimbing skripsinya. Salah. Saya nggak tahu mau revisi atau mau apa ini kok datang ke pembimbing Nah, skripsi. ini yang selalu dinarasikan oleh Roy Suryo itu bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi. Padahal Bukan pembimbing akademik. pembimbing akademik. terlibat Oh, ada dalam dua skripsi. ya, ada pembimbing akademik, ada Pak pembimbing Ahmad, skripsi. kalau nggak salah Pak Ahmad Sudiro ya. Itu sebagai pembimbing skripsi almarhum sudah. Oke. Dia tuh pembimbing skripsinya itu. Tapi kenapa Pak Jokowi melakukan itu, Bang? Itu kan memperlihatkan publik kalau Ya, seakan-akan Pak begini, Jokowi ingin membuktikan itulah sesuatu. saya juga kemarin begini. Jadi ada satu yang mengatakan dirinya advokat di Makassar yang menggugat institusi UGM, menggugat rektor, wakil rektor, dekan ya, kemudian Pak Kasmujo. Itulah yang menggelitik Pak Jokowi, kenapa mesti beliau? Seret-seret gitu ya. Dia diseret-seret, kenapa institusi diseret, kenapa bukan saya? Ya kan? Kenapa untuk itu? Kan saya bilang, ingat ini bias skenario. Oke. Kembali lagi saya bilang tadi, ijazah itu termasuk dalam bias skenario itu. Kenapa? Waktu Pak Jokowi presiden, apakah dia mengutak-atik? Kan enggak. Karena dia bilang, udahlah nggak apa-apa, biasa. Tapi pasti Tapi asli ya, Bang. asli. Saya bisa katakan asli. Nah, Kenapa saya katakan di itu? Benedikti ya, Mas ya? Kalau udah masuk. Iya, udah masuk di Benedikti udah. Coba, asli. Cuma ketika dia step down ini kok nggak berhenti-berhenti, malah dibuat framingnya dan narasi-narasi yang sangat negatif gitu. Karena saya ingat satu catatan sebetulnya. Kalau kita main karambol, kita hajar dulu yang lain kan. Mentoknya kemana? Oh. Itulah kita pelajari. Kalau kita main biliar ini ada bola 3, kita padahal tujuannya ada ke bola 9 misalnya. Itulah cara yang dilakukan oleh mereka. Jadi kalau dia mau nampar orang nggak langsung lewat tangan orang lain kayak gitu. Udah cocok main bilar sama Pak Haritanu kayaknya nih. Jago Bisa. banget ini. Enggak lah. Sama ini bang, berarti ini kita kan bisa tahu ya bahwa Pak Jokowi ini menunda gitu ya, dalam arti ya kalau pengen ini tunjukin aja kan selesai. Nah apakah tadi seperti abang bilang diulur-ulur dulu, ketahuan siapa saja nih tadi ya, tak kumpulin baru dilaporkan. Apakah itu strateginya atau gimana bang? Sebetulnya itu bukan strategi. Kalau datangnya baik-baik, ya. Ini kan dari awal memang dinarasikan itu. Langsung nyerang ya? Coba perhatiin, ada nggak narasi yang kata itu asli? Yang ngatain 1 orang atau 2 orang dari kan nggak ada. Memang dibuat, ingatlah ini zaman post-truth. Kalau dari zaman post-truth ini kan kita nggak mana sumir semuanya itu. Ya kan? Itu yang dilakukan itu. Kalau kita terus dibilang palsu, jasa palsu, pasti pemikiran. Tanya yang mana anak kecil di bawah. Sekarang dia nonton misalnya. Palsu. Ibu-ibu misalnya. Tukang jual nasi goreng kayak atau nasi uduk. Pasti bilang palsu. Kenapa? Framing media. Framingnya itu sangat luar biasa. Itulah yang kita minta. Dan pengaruh Untuk media saat sosial. ini Pak, Bapak harus laporkan ini. Harus laporkan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Oh jadi itu tindakan Pak Jokowi melaporkan itu rekomendasi dari seluruh relawan? Bukan hanya rekomendasi relawan, ya mungkin juga keluarga ya, mungkin gitu ya. Tapi itu memang yang harus dilakukan untuk menjernihkan semua permasalahan-permasalahan ini, dan juga untuk yang meredam ya post-truth yang dilakukan oleh mereka itu, ya kan. Kalau ini ditunjukkan begitu saja, ini presiden buruk nantinya buat pemimpin-pemimpin akan datang. Ingat saya bilang, kenapa? Akan terulang dan terulang kembali untuk itu. Kalau ditanya, Jokowi aja ngasih kok, masa lu nggak ngasih? Dia presiden lo, lu kan cuma menteri misalnya. Kan Prabowo udah mengatakan, ya dalam rapat kabinet itu kan, rapat paripurna dia mengatakan, nanti ijazah saya juga ditanyakan gitu loh. Iya. Ya toh, ini kan sudah presiden buruk untuk itu. Jadi yang harus dilakukan ya memang kita buktikan di pengadilan. Berarti akan lanjut gitu bang ya? Akan lanjut.
Saya kan sebelum waktu breaknya ILC, saya ngatakan sama sahabat saya nih, Roy Suryo. Asli nggak? Asli mas. Yang palsu yang mana? Skripsi. Mampus saya bilang. Oh jadi ijazahnya asli, skripsinya yang palsu. Padahal zaman itu belum ada calo bang. Kalau sekarang bisa request ada calo dia buat bantu-bantu. Oh, banyak jasa. Iya, jasa bantu bikin skripsi. Ya, makanya kan apa yang di-upload ya itu kemarin itu kan bukan yang situnya. Iya makanya kan jadi korban itu kan ada. Ingat saya bilang ini banyak ini orang pakai editing AI kan nggak cek kalau datanya baik ya. Pak, saya melihat ini Pak, izin boleh saya lihat ijazah Bapak saya untuk menerangkan dengan warga saya Pak bahwa ini ijazah Bapak itu ada. Tadi jawab nggak boleh. Kan punya hak Pak Jokowi kan. Bagaimana you datang ngegeruduk dengan seperti orang mau nyerang, apalagi ke institusi UGM bos. Yang buat miris saya, mereka ini adalah alumni UGM. Dan bahkan UGM juga sudah mengeluarkan statement bahwa ijazahnya asli. Ijazahnya asli, apa yang kamu cari? Kepuasan pribadi, oke, boleh Anda puas. Tapi ingat, ini proses hukum jalan. Tapi Ya kan? jadi korban juga kan ada ya dari sobat kita di kader PSI. Itu kan mengunggah Oh, contoh tidak. ijazah. Itu jadi korban juga, maksud saya dampak dari Pak Jokowi mengulur nih. Ternyata ada korban juga. Saya juga tertarik jadi mau upload ijazah saya nih, takut dipertanyakan nih. Kalau ijazah yang 1 koma jangan diupload. Oh iya, nggak bang, 2 koma. 2 koma. Kalau 3,8 ya kan ada kebanggaan untuk itu. Jadi kita kembali lagi lah. Bahwasanya itu memang ada skenario untuk itu. Ya kan? Seperti kita main biliar, yang dihajar itu siapa? Kan kembali tadi kan, pemakzulan. Orang ini akan menarik terus nih ke belakang. Ya kan? Sampai yang namanya juga MK. Itu sudah selesai secara politik dan secara hukum udah selesai. Kita narik ke belakang gitu. Kan udah kehabisan ide-ide untuk bagaimana menjatuhkan ini. Tapi ini sebenarnya dengan naiknya isu ini dan dijaga terus ya, kalau saya lihatnya ini dijaga terus. Ini juga menguntungkan kabinet yang sekarang nggak sih bang? Artinya bisa fokus kerja gitu. Ini apakah ini juga bagian dari skenario itu? Pak Jokowi jadi ini ya, jadi apa? Tameng gitu ya. Iya, jadi ya udah, jadi kabinet kan presiden juga bisa fokus bekerja, nggak terlalu disorot gitu. Kritikan diarahkan ke Pak Jokowi semua saat ini. Ya itu salah satu mungkin juga jadi menyebabkan pembantu-pembantu presiden fokus dalam menjalankan asta cita itu. Tapi biar terlepas dari itu juga kan ada korelasinya juga nanti dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden kan. Nah, biar bagaimanapun apakah Pak Presiden tidak memperhatikan, jelas itu akan memperhatikan itu. Ya, apa yang terjadi dengan itu. Dan kemarin kan juga muncul Menteri Koperasi, mantan Menteri Kominfo ini kan. Nah, itu kan juga salah satu apa yang namanya memang harus dibersihkan, harus dijelaskan ke secara publik, secara terang benderang, secara proses hukum dan sebagainya. Ini tidak ini seperti ada suatu yang kembali lagi saya bilang ada skenario bahwa Indonesia itu tidak tenang gitu. Dibikin nggak stabil. Dibuat seperti tidak stabil itu. Apakah ada unsur dari pihak luar? Ada, pasti ada itu. Seorang ahli intelijen namanya Pak Hendro Priyono, ya, itu udah mengatakan itu. Karena ketika nih asta cita ini berjalan dengan baik ya, sudah banyak oligarki ini yang pusing kepala. Contoh, keberhasilan Kementerian Pertanian menjadi swasembada beras itu, yang sekarang mencapai 3,7 juta ton, belum pernah selama 50 tahun terjadi. Apa yang terjadi? Tidak ada impor beras. Ketika tidak jadi impor beras, bisa 1 juta ton, 2 juta ton. Itu berapa cuannya itu per kilo? Hitung itu. Nah sekarang kan apa? Malaysia minta kita, tolong dong berasnya. Jepang minta kita, tolong berasnya. Filipina minta kita, tolong berasnya. Akhirnya kita berhasil. Akhirnya kita swasembada. Artinya apa? Program-program itu kalau kita lakukan ya dengan benar, dengan sesuai arahan dari presiden, ya kan, dengan teknologi yang sekarang itu tidak ada yang mustahil dalam hidup itu. Kayaknya kalau bahas Pak Jokowi itu memang banyak pertanyaan, banyak jawaban dan seru nih. Betul. Waktunya akan cukup. Nah, terakhir kita ada sedikit
pertanyaan singkat trivia. Oke. Langsung jawab satu kata di antara dua kata yang saya berikan. Boleh Bang Andi? Memilih ya? Boleh ya? Memilih nih. Mainkan Gus. Udah siap nih, Bang Andi? Ah. Oke. Real Madrid atau Barcelona, Bang? Real Madrid saya. Oke. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Gak diaduk. Oke. Anies atau Ganjar? Tidak dua-duanya. Wah. Jokowi atau Prabowo? Duit tunggal. Oke. Luar biasa. Baik, Bang Andi, terima kasih banyak sudah kasih sama-sama. mampir, dan tentunya ini akan bukan sekedar jadi pertemuan kita, diskusi kita yang pertama kalinya. Semoga ada diskusi-diskusi selanjutnya karena Jokowi Mania sekarang sudah bertransformasi menjadi Prabowo Mania. Tentunya akan banyak hal yang bisa kita gali lagi, tentunya terkait peran-peran dari para relawan ini. Ya. Gitu. Dan semoga tidak susah kita hubungi kalau sudah jadi bagian dari kabinet. Amin. Kita mendoakan nih Bang Andi. masuk Amin kabinet. ya. Jadi saya terima kasih untuk podcast kita ini. Jangan lupa nih nonton podcast kita ini, luar biasa ini. Ada Mas Kris ya, ini ada Mas Agus ini di sini ya. Jadi orang-orang yang progresif ya. Dan kita berharap bahwasanya ada pembelajaran dalam podcast ini ya, bagaimana menyampaikan ya berita-berita yang memang itu harus kita sampaikan, bukan berita-berita yang hoax gitu loh. Biar bagaimanapun juga zaman post-truth ini dibutuhkan ya saling kolaborasi, kesatuan ya, dan juga persatuan Indonesia. Itu saja, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sudah bincang-bincang dengan Bang Andi. Tentunya kita menunggu, kami semua menunggu masukan dari teman-teman. Silahkan berikan komentar di bawah ini, gitu ya. Kira-kira topik apa yang mau kita bahas, dan coba bantu kami juga. Kira-kira angle-nya apa ya? Karena tentu yang akan kita undang yang bisa memberikan pandangan-pandangan dan tentu informasi yang memang akan cukup liar dan tidak akan ada di media mainstream. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.